guys, Abdi Lisna. Welcome back to my channel Lisna Analis Manis. Di video kali ini Lisna mau sharing lagi tentang rekomendasi cerita Wattpad sama kalian. Dan kali ini bertema Broken Home. Yaps, karena ada beberapa komen yang katanya minta rekomendasi cerita Broken Home, dan sekarang aku bakal ngerekomendasiin. Sebelum itu, seperti biasa guys, jangan lupa subscribe dulu channel YouTubeku ini, oke? Dan aktifin tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video terbaru aku ya. Terus juga kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, terus komen di bawah, dan juga share video ini ke semua sosial media kalian ya guys. Oh ya guys, sebelum aku merekomendasikan cerita-ceritanya, aku seperti biasa mau mengingatkan tentang warning yang harus kita baca sebelum kita membaca ceritanya. Jadi kan di setiap description tuh biasanya penulis suka kasih warningnya, kayak cerita ini untuk usia berapa, cerita ini bertema apa, kayak description dari cerita ini isinya bagaimana. Karena biasanya kan suka ada yang kayak gitu. Nah kalian baca dulu yang kayak gitunya ya, karena mungkin di dalam cerita itu ada adegan yang jangan dibaca sama anak kecil, atau ada kayak kata-kata kasar. Gak mungkin kan kalau itu dibaca sama anak kecil kayak gitu. Kan sekarang aku bakalan ngerekomendasiin cerita yang tentang Broken Home. Jadi aku sedikit bakal ngebahas tentang Broken Home dulu. Jadi guys, Broken Home, maaf ya kalau aku salah nyebutinnya. Broken Home itu kayak perpecahan keluarga. Nah guys, jadi yang lebih tepatnya tuh seperti ini. Ini ya udah ada aku searching dari Google. Broken home merupakan kondisi saat keluarga mengalami perpecahan dan terputusnya struktur peran anggota keluarga yang gagal menjalankan kewajiban dari peran mereka. Biasanya anak broken home tuh kayak yang ditinggal orang tua, atau orang tuanya tuh kayak yang berpisah gitu. Dan kita membaca cerita Broken Home ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya guys. Tapi emang sih di setiap cerita yang kita baca atau di setiap cerita yang penulis tulis ya, pasti ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil guys. Oke, langsung aja kita ke rekomendasi ceritanya ya. Dan aku seperti biasa bakalan kasih cover sama penulisnya di samping di sini atau di sini ya. Oke guys, langsung aja untuk cerita pertama yang aku rekomendasiin dalam tema Broken Home ini. Ini dia judulnya adalah Razela. Ini dari akun penulis @NiaAWD. NiaAWD ya, ada di sini. Ini pemeran utamanya itu Jela sama Elvan guys. Nah Jela tuh kayak troublemaker atau bad girl gitu. Terus Elvan tuh ketua OSIS guys. Dan dalam sikap keduanya pun udah tahu ya siapa yang jadi anak broken home. Itu Jelanya guys. Terus di sini juga ada pemeran namanya tuh Siren ya, dipanggil juga tuh Siren atau Sirin. Pokoknya itu. Nah, dia tuh saudara tirinya Zela. Sebenarnya dia tuh kayak diadopsi gitu sama papahnya Jela. Dan papahnya tuh jadi lebih sayang ke anak adopsinya itu ya, yang Siren, daripada ke Jela. Kenapa? Pokoknya kalian bisa aja baca ceritanya ya guys. Oke, untuk cerita yang kedua yang aku rekomendasiin ini berjudul Rakaneira. Rakaneira ini dari akun penulis @tgantai. Tgantai ada ya di sini, kalian bisa langsung aja cari penulisnya. Ini tuh lebih fokus ke membahas Rakanya. Jadi Raka tuh anak yang broken home-nya guys. Pokoknya ini sedih ya, menurut aku ini sedih karena Raka tuh kayak menderita gitu hidupnya tuh. Aku bakalan bacain description-nya yang ada di sini ya guys. Belasan tahun sudah dia hidup, namun hanya sebagai pelampiasan kemarahan mereka. Bahkan berbagai luka juga sudah melekat dalam tubuhnya. Dia memiliki keluarga, namun tidak termasuk di dalamnya. Dia ingin bersama mereka, bukan sendirian. Dia ingin tersenyum dan tertawa, bukan menangis. Dia ingin merasakan hidup, ya, hidup yang sebenarnya. Kalian bisa langsung aja baca ceritanya ya guys. Oke, next, yang selanjutnya cerita yang aku rekomendasiin ini berjudul adalah My Childish. My Childish ini dari akun penulisnya tuh @sea_evil. SEA_evil. Ini pemeran utamanya itu Alan sama Audora. Alan sama Audora.
Terus guys, Alan tuh, nah Alan ya, bukan Audora yang kayak childish kekanakannya gitu. Kalau Audora itu sebaliknya, dia tuh cewek pemberani, terus kuat, dan dia tuh ketua, ya dia tuh ketua geng guys. Pokoknya banyak banget kayak yang takut sama segan sama dia. Nama gengnya tuh Serigala Putih. Nama gengnya tuh Serigala Putih guys. Seru karena mamah ya manggilnya tuh udah meninggal kan. Terus dia tuh tinggal sama papahnya, dan papahnya tuh bukan nyalahin dia sih sebenarnya, tapi nyalahin abangnya, namanya tuh Azka. Dan abangnya tuh awalnya tuh kayak sempat dirawat karena psikisnya terganggu. Terus abangnya tuh kan udah sembuh. Pokoknya Audora tuh kenapa jadi kayak seperti itu, jadi kayak brutal, nakal kayak gitu. Pokoknya dari semenjak bundanya meninggal, terus kakaknya itu kan kayak menyalahkan dirinya sendiri, terus ayahnya juga alias papahnya itu menyalahkan abangnya guys. Pokoknya kalian baca aja ceritanya. Oke, next cerita selanjutnya yang aku rekomendasiin ini berjudul, ini dia Aleta. Aleta, ALETHA. Ini dari penulisnya tuh Arzetar KHNRLYH. Ada ya di sini. Jadi pemeran utama dalam cerita ini adalah Aleta sama Revan. Aku bakalan bacain dulu description-nya yang ada di sini ya. Aleta Miliona, gadis yang melakukan kesalahan fatal saat ia masih menduduki bangku sekolah menengah pertama atau SMP, membuat ia dijauhi banyak orang termasuk keluarganya sendiri. Nah jadi di dalam keluarganya juga ya, dia tuh kayak suka disalahkan sama dijauhi gitu sama mama papanya. Tapi adiknya tuh Kay sangat menyayangi dia guys, dan udah memaafkan dia. Jadi di waktu dia zaman masih SMP, dia tuh kayak melakukan kesalahan gitu. Cuman yang aku baca ya, menurut aku dia tuh kayak cuman semua orang itu kayak salah paham, bukan salah paham sih sebenarnya, karena dia enggak menceritakan atau mengungkapkan kebenarannya guys. Tapi pas akhir-akhirnya ya seperti dalam cerita-cerita yang lainnya juga ya, kebenaran pasti terungkap kayak gitu. Dan pas kebenarannya udah terungkap, ya biasa lagi keluarganya jadi baik lagi, enggak menyalahkan dia lagi. Oke, next yang selanjutnya yang aku rekomendasiin ini dia. Ini berjudul The New You. The New You ya. Ini dari akun penulisnya tuh @wavelumos. Wavelumos XX WAVELUMOSXX guys. Ini pemeran utamanya adalah Ratih sama Chandra. Ratih sama Chandra ya. Chandra tuh nakal guys, nakal banget. Dia tuh suka kayak nyebat, terus suka kayak minum-minuman. Nah kenapa Chandra tuh kayak gitu? Karena dia tuh yaitu guys, dia tuh anak broken home. Karena mama papahnya tuh kayak suka berantem gitu dari dia waktu dia kecil. Terus waktu dia kecil dia juga pernah kayak terkena kekerasan gitu sama tantenya. Tapi orang tuanya tuh gak tahu guys. Terus waktu dia udah besar juga, mama papahnya tuh masih kayak gitu, kayak yang jadi sendiri-sendiri atau sibuk sama pekerjaan gitu. Terus berantem juga. Nah di depan dia, jadi dia tuh kayak ya melampiaskannya tuh ke yang hal-hal yang yang kayak gitu, yang kayak ngerokok kayak gitu. Nah terus dia tuh sama Ratih tuh temenan, terus kayak dekat gitu, tapi deketnya tuh dalam tahap friendzone. Tapi pas akhir-akhirnya atau sedikit di pertengahan lah ya, mereka tuh kayak emang jadian gitu. Tapi pas waktu itu sebelum jadian, mereka tuh kayak pernah jauhan gitu, karena Chandra pernah kayak minta Ratih buat ngejauhin dia gitu, karena katanya gue gak baik buat lo. Dan cerita ini endingnya menurut aku sedikit menggantung soalnya udah cerita ini ada lagi cerita kayak sequelnya gitu. Kalian bisa lanjut baca cerita yang sequelnya, barangkali masih penasaran dengan ceritanya Chandra sama Ratih. Oke guys, itu dia cerita Wattpad bertema broken home yang aku rekomendasiin sama kalian. Mohon maaf bila cuman hanya segitu ya.
Nanti bila kurang kalian bisa komen di bawah. Nanti aku insya Allah bakalan bikin part 2-nya kalau ceritanya udah kumpul lagi. Dan banyak banget pelajaran kan yang bisa kita ambil dalam cerita bertema broken home yang barusan aku rekomendasikan. Because dalam cerita itu kan pasti menceritakan tentang seorang anak broken home, dimana kita bisa mengambil pelajarannya kayak yang nggak ada bedanya kita atau yang masih punya orang tua lengkap sama yang anak broken home. Kita masih sama-sama seorang anak lah gitu. Terus meskipun mungkin diantara kalian ada juga yang anak broken home, itu tidak bisa melampiaskannya dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya, jangan. Terus juga jangan menilai seseorang dari penampilan atau covernya aja. Jangan kayak, ih dia anak broken home jadi dia pasti ngelakuin ini atau dia pasti sifatnya kayak gini. Nggak selalu kayak gitu ya. Bahkan banyak banget di luar sana anak broken home yang bisa sukses melebihi anak-anak yang orang tuanya lengkap kayak gitu guys. Dan kita juga bisa jadi lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki ya. Mungkin kita yang masih punya orang tua yang lengkap gitu, kita bisa lebih bersyukur karena ya masih mempunyai keluarga yang lengkap, keluarga yang masih bisa berkumpul sama kita. Oke guys, pokoknya makasih banget buat yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga dapat membantu kalian yang lagi cari cerita kayak gini. Dan maaf banget jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terus kalian juga bisa komen di bawah ya, kalian mau cerita apa lagi yang aku rekomendasiin. Insya Allah nanti aku buat videonya. Meskipun banyak banget ya requestannya udah masuk yang belum aku penuhi, mohon maaf. Karena aku insya Allah bakalan bikin satu-satu ya guys. Dan stay tune terus di channel YouTubeku karena bakalan ada video-video baru selanjutnya. Bye bye muaj. Assalamualaikum.